Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Walaupun sudah ada chemistry, publik melihat sering sekali berdampingan di acara-acara begitu ya. Tapi kalau tidak ada approval dari ketua umum partai, khususnya PDIP, ya ini belum tentu jadi nih di Pilpres 2024. Mas Nyarwi melihatnya? Ya, kalau kita lihat format atau blok koalisi ini ya, yang mengusung Mas Ganjar, PDIP itu kan sangat dominan dalam arti perolehan kursi ya di DPR. Bahkan nyalonkan sendiri pun bisa kan, kan gitu. Nah, kalau lihat misalnya komposisi yang ada kan PDIP ya, P3, ya Perindo, Hanura, dan mungkin akan yang lain misalnya. Di antara ini kan yang paling dominan jelas kuat PDIP. Makanya saya lihat soal cawapres ini itu juga PDIP sangat menentukan. Jadi kan posisinya tidak terlalu equal juga, walaupun nanti mungkin akan dibahas bahasanya kolegial ya dugaan saya. Tetapi tetap saja ada partai yang menjadi induk atau sentrum dari koalisi itu, dan itu PDIP. Dan kita lihat kan kultur PDIP seperti itu ya. Peran Bu Mega itu sangat luar biasa ya, dengan berbagai pertimbangan. Tapi yang menarik ya Bung Arif Adil dan Ratih ya, kalau kita lihat kan terakhir-terakhir itu dari 10 nama ya di cawapres itu kan Mbak Puan kalau nggak salah menyebut ada 5 kan, sudah dikerucutkan 5 katanya ya. Nah di situ disebut ada Sandi tadi gitu ya, ada Erick Thohir gitu ya. Kemudian ada siapa lagi? Andika Perkasa, terus ada siapa lagi itu ya? Pokoknya ada 5 sudah? Iya 5 itu. Nah dari nama-nama itu, nah saya kira itu nanti kompetisi antar nama itu yang disaring-saring itu yang kemudian menurut saya itu menjadi dinamika di kalangan partai ini termasuk PDIP dan koalisi khususnya P3 saya lihat. Di situ akan ada banyak variabel ya, misalnya apakah contoh ya elektabilitas misalnya sejauh mana itu akan jadi pertimbangan. Karena menurut saya itu juga variabel kunci ya, penting ya. Terus yang kedua juga mungkin bukan hanya elektabilitas individu yang menjadi capres, tapi ketika digabungkan, nah ini kan juga punya elektabilitas sendiri dia sebagai pasangan capres-cawapres. Nah yang ketiga lagi ketika mungkin digabungkan ada lagi pasangan kompetitornya, ini juga akan menjadi pertimbangan menurut saya siapa yang jadi kompetitor kan gitu. Belum lagi misalnya kemampuan dia penetrasi ya di basis-basis pemilih-pemilih yang selama ini belum bisa tersentuh. Misalnya pemilih Mas Ganjar kan beberapa misalnya di data survei dikritik, bukan dikritik lah ya, dilihat misalnya begini. Ke milenial atau generasi muda itu kalah sama Pak Prabowo nih ceritanya. Oke, tapi kalau Sandi bisa mendongkrak. Misalnya contohnya begitu, apakah bisa apa enggak? Kalau dipasangkan sejauh mana? Misalnya begitu ya. Saya kira itu menjadi pertimbangan-pertimbangan juga gitu ya. Saya kira itu ya. Tapi kalau melihat dari pemilihan cawapres PDIP biasanya, ini kan sosok-sosok biasanya sudah senior, kemudian kalangan alim ulama. Apakah melihat ini akan dipilih nih sosok Sandi yang lebih menggambarkan Gen Z begitu? Apa sih hitung-hitungan PDI Perjuangan gitu? Ya, dugaan saya begini ya, kalau kita mengacu ke 2019 misalnya ya, yang terdekat lah ya, waktu itu memilih Pak Ma'ruf Amin itu salah satunya kan juga mengamankan dukungan ya dari basis NU, dan waktu itu saya lihat kan juga polarisasi menguat dan NU salah satunya dari tokoh NU menjadi salah satu daya tarik untuk bisa memperkuat Pak Jokowi gitu. Nah kalau sekarang kalau kita lihat struktur demografi pemilih beda itu kan juga masih 50 sekian persen, 3 atau 6% bahkan itu kan kalangan muda. Nah pasti dugaan saya pertimbangan cawapres yang lebih muda itu juga menjadi pertimbangan. Tetapi memang tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Misalnya contoh yang beberapa dibahas ya. Bahkan misalnya Sandi itu bikin statement katanya cocok secara chemistry gitu ya. Kemudian ada loyal juga gitu. Tapi kan itu statement dari Pak Sandi misalnya. Pertanyaannya yang versi dari Mas Ganjar bagaimana kan gitu. Versi dari Bu Mega, Mbak Puan bagaimana kan gitu. Nah karena balik lagi ini kan juga dinamika koalisi kan ditentukan oleh loyal yang dimaksud Sandiaga Uno ini maksudnya apa menurut Mas Nyarwi? Loyal dalam artian tidak akan overlapping dengan presidennya atau untuk next periode berikutnya ya begitu? Kalau saya lihat dalam konteks hari ini ya yang terdekat lah ya, yang terdekat adalah ketika misalnya seandainya mereka nanti menjadi pasangan capres bahkan misalnya ada peluang memenangkan dan memerintah misalnya, tentu loyalitas yang dibangun di sini loyalitas sebagai capres dan cawapres atau presiden dan wapres kalau terpilih misalnya begitu. Tetapi tentu saja dalam dinamika politik itu kan ya pasti ada perubahan-perubahan ya. Nah itu yang kalau ditanya 2029 itu jauh lagi. Kita lihat yang terdekat saja. Anda melihat dua atau pasangan ini bisa menjadi dua matahari nggak kelak?
Menurut saya atau saling melengkapi justru. Kalau dua matahari sebetulnya potensi sampai hari ini ya kayaknya tidak ada. Tidak ada ya. Karena stylenya berbeda tuh. Oke. Ya, misalnya gaya karakter leadershipnya Mas Ganjar gitu ya, dengan suka apa yang mirip Pak Jokowi juga ya. Saya lihat blusuan, suka tiktokan dengan medsosnya, dengan ini gitu ya. Sementara saya lihat dengan Pak Sandi, saya kira juga mungkin termasuk masih irit bicara walaupun geraknya kemana-mana ya. Iya. Kalau Mas Ganjar kan nggak irit bicara gitu, contohnya begitu ya. Jadi mereka punya sesuatu karakteristik yang agak different juga, berbeda juga gitu loh. Kalau dikatakan saling melengkapi ada potensi juga gitu. Tetapi balik lagi nanti juga ada kompetitor pasangan yang lain kan. Baik, masih itu menjadi pertimbangan juga begitu ya Mas Arif. Mas Romi, jadi seberapa besar dorongan dari P3 agar memang Sandi ini bisa mendampingi Ganjar? Ya, tentu sebagai partai politik P3 memiliki harapan sangat besar ya, karena memang dari berbagai survei Pak Ganjar dan Pak Sandi ini juga termasuk yang diunggulkan secara survei, karena memang kita tahu persis Pak Sandi juga bukan hanya kali ini akan berlaga, bahkan sudah pernah berlaga di tingkat nasional sebagai calon wakil presiden kemarin pemilu 2019. Sehingga memang pasangan ini memenuhi berbagai kriteria. Pertama tentu kriteria integritas, bahwa dua-duanya sebagai pimpinan birokrasi di bidangnya masing-masing atau di tempatnya masing-masing tidak pernah memiliki cacat hukum dan cacat norma. Kemudian yang kedua, pasangan ini juga memiliki pengalaman yang lebih dari cukup untuk memimpin Indonesia ke depan. Karena kita tahu persis, Presiden juga berkali-kali mengingatkan bahwa bonus demografi ini hanya akan berlangsung sampai 2038. Pasangan ini kan kalau misalnya nanti dipercaya oleh rakyat Indonesia akan memimpin sampai 2034 katakanlah, itu berarti momentum-momentum di waktu-waktu terakhir bonus demografi kita. Dan berkali-kali juga Pak Jokowi mengatakan jangan sampai kita salah memilih pemimpin, karena inilah yang akan menentukan apakah Indonesia akan take off atau hanya akan berada di middle income trap seperti pengalaman di banyak negara, dan salah satunya yang dicontohkan oleh beliau adalah Filipina yang terdekat dengan kita. Kemudian yang ketiga, pasangan ini juga memiliki basis dukungan elektabilitas yang cukup luas. Karena Pak Sandi dan Pak Ganjar memiliki basis dukungan yang sangat berbeda. Pak Sandi memiliki fanbase ya, kalau kita katakan menggunakan bahasa anak muda hari ini ya, generasi milenial, generasi Z, dan maupun emak-emak yang memang secara spesifik memiliki kekuatan fanatisme yang luar biasa. Kemudian yang keempat, pasangan ini juga memiliki kriteria Jawa luar Jawa, dan itu penting untuk Indonesia yang sangat majemuk ini. Kita tahu persis bahwa Indonesia ini 61% itu penduduknya ada di Pulau Jawa, tapi 39% ada di luar Jawa, dan salah satunya tentu 17% ada di Pulau Sumatera. Pak Sandi sebagai orang Gorontalo tetapi lahir di Sumatera begitu. Jadi ini pasangan yang sangat ideal untuk memimpin Indonesia ke depan sebenarnya. Sehingga harapan kami tentu sangat besar bahwa penjodohan ini, apalagi sudah diaminkan oleh Mbak Puan kemarin hari Minggu, sudah mengerucut ke 5 nama. Di mana beliau menyatakan setelah salah satu partai politik, beliau menyatakan secara seksama bahwa Pak Sandi masuk di dalam daftar pengkerucutan 5 nama dalam bursa. Tidak berlebihan kalau kemudian dilihat dari dekatan 5 nama ini, Pak Sandi lah yang cukup dekat gitu beberapa. Baik, terima kasih banyak Mas Romi dan juga Mas Nyarwi sudah berbagi informasi dan hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Salam. Oke, pemirsa, kita akan hadirkan lagi informasi lainnya untuk Anda usai jeda pariwara berikut. Kami akan kembali.